Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi zidni ilman. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, serta kaum beriman lainnya, dimanapun Anda berada. Marilah kita, sesama umat beriman, meyakini adanya Yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Kepadanya lah kita berserah diri, kepadanya lah kita dapat berlindung. Kita harus percaya rukun iman keenam, percaya kepada takdir baik dan buruk. Pada hakikatnya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Apapun yang telah terjadi masa lalu, sekarang maupun di masa akan datang, ini adalah suatu skenario yang telah diatur oleh Maha Sutradara. Dialah bernama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk itu, sebagaimana kita imani dan meyakini, banyak para ulama sudah mengingatkan kita, khusus junjungan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan kebangkitan Islam akan bangkit dari timur atau Tasrik. Masuk sini mudah-mudahan yang masuk Tasrik atau ufuk timur adalah NKRI. Mudah-mudahan kita seluruh umat Islam yang berada di NKRI harus bersatu menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan, terutama dari musuh-musuh yang diciptakan Allah. Pertama, musuh nyata bagi seluruh umat iman adalah bala tentara setan iblis, buah pimpinan Dajjal. Di siapapun yang mau beriman, kita harus yakin bahwa Dajjal adalah salah satu ciptaannya, diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Mereka mengimani, meyakini Dajjal atau Mesias adalah sebagai Tuhan mereka, dan kita harus lawan. Inilah musuh nyata bagi seluruh umat beriman, adalah Dajjal yang sebentar lagi atau mungkin sudah turun di dunia ini. Mudah-mudahan kita seluruh umat beriman yang berada di sekitar ufuk timur harus bangkit dan bersatu. Bagaimana upaya kita menghadapi ancaman, tantangan, terutama dari pasukan Dajjal dengan pasukannya yang jumlahnya mungkin lebih banyak daripada kaum muslimin, umat Islam. Untuk itulah kita mulai imani dan yakini kita harus bersatu, yaitu kita mengenal hakikat diri kita, mengenal di diri kita ada senjata mukmin, senjata tercanggih ciptaan Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini, hari Selasa menjelang subuh, mudah-mudahan Allah mengizinkan saya untuk menyampaikan amanah yang sungguh berat ini. Berat dalam arti kita imani dan yakini bahwa di dalam diri kita ada senjata tercanggih penuh rahasia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, mengizinkan aku sebagai hambanya untuk menyampaikan senjata rahasia, senjata mutakhir untuk menghadapi Dajjal dengan pasukan-pasukannya nanti. Mungkin sebentar lagi, tidak berlama lagi, skenario ini akan terjadi di negara kita yang dikenal dengan politik adu domba. Mereka haus kekuasaan, mengikuti Dajjal, seolah dunia ini adalah di atas segala-galanya. Mereka berlomba-lomba mendapatkan jabatan, menghalalkan segala cara. Mudah-mudahan besok tanggal 14 Februari tahun 2024 seluruh umat beriman, seluruh bangsa ini
akan memilih seorang pemimpin untuk menatap masa depan kita yang bersifat sementara. Untuk itulah kita mohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menggerakkan hati kita masing-masing untuk mencari atau memilih seorang pemimpin yang benar-benar diridhoi Yang Maha Kuasa sebagai khalifahnya di akhir zaman. Untuk itu, mari kita satukan hati kita, terutama dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah untuk menyatukan seluruh umat beriman, khususnya umat Islam. Kita harus bersatu padu, bersatu di hadapan Sang Pencipta. Mudah-mudahan besok kita digerakkan hati kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar beriman, bertakwa, yang benar-benar sabar, ikhlas dan ridho, yang berani menegakkan hak, memerangi kejahatan, kebatilan, ingin merubah negara ini, negara makmur, menuju hidup sejahtera dan bahagia. Itulah kita memerlukan seorang pemimpin yang benar-benar diridhoi Yang Maha Kuasa, yang benar-benar ingin memajukan rakyat dan masyarakatnya. Mudah-mudahan besok kita digerakkan hati kita semuanya untuk menatap, memilih siapakah yang pantas memimpin di negara kita yang lebih baik daripada yang sekarang. Untuk itu, antisipasi, mana tahu nanti mereka-mereka yang ambisi menghalalkan segala cara dengan cara curang, atau mungkin dengan apapun mereka melanjutkan kekuasaan mereka. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada seluruh umat beriman. Apabila diciptakan nanti politik adu domba, diadu sesama anak bangsa, itu adalah kerjanya iblis atau dajjal. Jadi banyak di antara kita, pemimpin-pemimpin kita, mungkin kita sendiri sudah dikuasai oleh pasukan dajjal. Kecuali mereka yang benar-benar beriman dan bertakwa, yang telah menancapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam diri mereka, insya Allah mereka termasuk orang-orang beriman dan orang-orang dicintai Yang Maha Kuasa. Untuk itu, izinkanlah saya pagi hari ini untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa benar nanti ramalan-ramalan Rasulullah atau Joyo Boyo akan terjadi di huru hara besar atau perang saudara? Mudah-mudahan tidak akan terjadi apabila seluruh umat beriman bersatu dengan kalimat la ilaha illallah. Kita membutuhkan seorang pemimpin untuk menyatukan visi dan misi bangsa ini menuju hidup sejahtera bahagia. Untuk itu, izinkanlah saya menyampaikan senjata mukmin di akhir zaman. Imani dan yakini. Lihat video senjata mutakhir. Kita sudah punya, tapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Mudah-mudahan pagi hari ini atas izin Allah Yang Maha Kuasa, senjata mutakhir ini diperuntukkan untuk seluruh umat beriman yang hidup di akhir zaman, khususnya di Tasik atau di NKRI. Bersyukurlah kita kepada Yang Maha Kuasa. Saya hanya sebagai hamba, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah atas izinnya menyampaikan senjata rahasia, senjata para nabi-nabi, senjata para wali-waliullah, orang-orang dicintai Allah di akhir zaman, untuk menghadapi tantangan, yaitu pasukan Dajjal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata nanti. Tahun 2024 ini akan terjadi sesuatu. Apa perang dunia ketiga, perang saudara, apa saja. Kita seluruh umat beriman harus siap siaga, waspada, siap bela negara, agama dan bangsanya. Perhatikan video selanjutnya.
Jadi perhatikan tangan saya. Inilah senjata rahasia, senjata mutakhir ciptaan Allah. Lihat jari kelingking kanan, atau kelingking kanan, tengah-tengah jari tunjuk, jari manis, jari telunjuk, dan empu jari. Inilah senjata mutakhir ciptaan Allah. Kita imani dan yakini di sini ada rahasia, tulisan. Hanya sedikit yang mengetahui. Ini adalah para wali-waliullah, para ulama besar, orang-orang sufi yang mengetahui rahasia ini. Pertama, huruf kelingking kanan, alif, lam, ha. Jadi kalau dibaca tulisannya ini adalah Allah. Alif, lam, ha. Ini akan jadi senjata nanti. Kalau kita imani yakini, apabila kita menghadapi musuh, di balik tangan kita diputar ke bawah. Inilah senjata mutakhir nanti. Inilah senjata mutakhir ciptaan Allah. Kita hadapi nanti, menghadapi musuh-musuh ciptaan Allah. Inilah senjata mutakhir ciptaan Allah nanti. Apabila kita berhadapan musuh, gunakanlah, arahkan kepada musuh. Cukup baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu semua akan terjadi, akan dikabulkan Allah. Apa kita telah membentengi 5 titik kelemahan di diri kita masing-masing, yaitu bentengi diri kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Titik pertama ada di pusar kita. Perhatikan, di buah pusar kita, antara kemaluan dengan pusar kita. Inilah titik pertama yang harus kita isi. Tarik nafas, isilah dengan la ilaha illallah cukup 10 kali. Tarik nafas, kemudian tahan, baca la ilaha illallah 10 kali. Titik pertama. Titik kedua ada di hulu hati kita. Tarik nafas, baca dalam hati la ilaha illallah 10 kali. Titik ketiga di sebelah kanan kita, ini ke kanan ya. Kalau di sana ke kiri, ini kanan kita. Baca la ilaha illallah 10 kali. Dan cara tarik nafas, tahan, baca la ilaha illallah 10 kali. Titik keempat itu isi la ilaha illallah 10 kali. Tarik nafas, tahan, baca la ilaha illallah 10 kali. Titik kelima ada di dahi kita, di dahi kepala kita. Isilah dengan la ilaha illallah 10 kali. Dan cara tarik nafas, tahan, baca la ilaha illallah. Ini senjata benteng pertahanan. Siapapun yang beriman, bentengilah 5 titik kelemahan ini dengan kalimat la ilallah. Benteng ini saya dapat dan seorang guru mursyid di Pulau Bangka tahun 93. Berarti 31 tahun yang lalu. Saya ada sampai kalau guru mursyid, pada zamanmu nanti akan terjadi huru-hara besar atau perang saudara. Mungkin perang dunia ketiga. Beliau dah mengingatkan saya. Jadi mungkin sudah waktunya, sudah 30 tahun lagi. Izinkan saya menyampaikan ini, pesan dari guru mursyid. Pada hakikatnya adalah pesan dari Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah, gunakan pertama bentengin diri masing-masing untuk antisipasi peluru senjata tajam. Apabila diisi 10 kali atau naikkan 25 kali, kalau bisa 50 kali, isi 5 titik kelemahan ini. Cukup baca illallah, illallah, illallah 50 kali. Kalau bisa 100 kali, illallah, illallah 100 kali. Setiap 5 titik ini, insya Allah kita akan diberi perlindungan oleh Allah Kuasa. Dengan hadis Nabi, Bismillahi walam ya'muru alal malai minal malaikati illa qalu alaika bil hajamah. Dengan nama Allah, tak satu pun dia menyentuh hamba-hambaku, kata Allah, termasuk tidak bisa mencabut nyawanya tanpa seizin Allah. Itulah janji Allah kepada hamba-hambanya yang mencintai Allah.
Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan pagi hari ini semuanya atas kodrat dan iradat Yang Maha Kuasa. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jangan disimpan di dalam gelas. Ulangi, bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam gelas. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan di atas gelas. Mari kita berakit-rakit ke Pulau Natuna, berenang-renang ke Pulau Penyengat. Biarlah kita sakit-sakit sementara di dunia. Insya Allah, semua kita, umat beriman, akan berbahagia di kampung akhirat. Karena dunia ini hanyalah tempat ujian, cobaan, dan godaan. Tujuan akhir kita adalah kehidupan di akhirat. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.